Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem. Hari ini Sabtu 7 Januari 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku yang di nomor 640 bait yang pertama dan kedua. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Yehezkiel 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah firman Tuhan. Martin Luther, tokoh reformasi gereja, pernah berkata, Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja yang memperbaharui diri adalah gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya. Lalu siapakah gereja? Gereja adalah kita pribadi dan bersama dengan semua orang percaya. Bukan gedungnya dan bukan semata organisasinya. Artinya kita sebagai pribadi dan persekutuan umat harus terus-menerus berusaha memperbaharui diri. Untuk itu diperlukan introspeksi diri yang juga terus-menerus dalam diri kita, agar kita selalu bisa menemukan apa yang harus diperbaiki dan diperbaharui dalam diri kita. Pembaharuan diri sesungguhnya adalah kehendak Allah bagi umatnya. Ketika Yehezkiel menjadi nabi, melaluinya Allah mencanangkan pembaharuan bagi Israel. Pada saat itu Israel telah dirusak oleh para pemimpin mereka, sehingga menyembah berhala dan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Karenanya Allah sendiri yang berkenan dan berinisiatif untuk melakukan pembaharuan kepada umatnya. Seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan hari ini, pembaharuan itu dilakukan dengan memberikan hati yang baru dan roh yang baru bagi umatnya, serta menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan menggantikannya dengan hati yang taat. Pembaharuan yang dimaksud Allah adalah pembaharuan sikap, pembaharuan di dalam, bukan pembaharuan yang sifatnya make up saja, di luar dan dapat segera hilang. Demikian pembaharuan yang diinginkan Tuhan terjadi pada umatnya. Demikian pula pembaharuan yang diinginkan Tuhan terjadi pada diri kita. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana tahun baru, firman Tuhan hari ini menyapa kita untuk meminta kita menjalani tahun baru dengan hati yang baru dan roh yang baru, serta menjauhkan hati yang keras dari diri kita
dan menggantikannya dengan hati yang taat. Semua itu hanya terjadi karena Tuhan yang mau memberikan dan melakukannya bagi kita. Kita hanya diminta untuk bersedia menerimanya dan dibentuk oleh pembaharuan Tuhan itu. Seperti tanah yang bersedia diolah oleh petani, digemburkan dan diberi pupuk untuk menjadi tanah yang subur. Demikianlah Tuhan menjadi petani bagi kita, dengan memberikan pembaharuan bagi diri kita, agar kita dibentuknya menjadi pribadi dan gereja yang bertumbuh dan berbuah. Pembaharuan yang diminta Tuhan adalah pembaharuan sikap melalui roh yang baru dan hati yang baru dari Tuhan, bukan pembaharuan yang bersifat luar, yaitu baju baru, sepatu baru, tahun dan hari yang baru, mobil baru dan yang lainnya. Tetapi Tuhan bersedia untuk memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan menggantikan hati yang keras menjadi hati yang taat. Karena itu mari kita berikan diri kita untuk dibaharui oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memberi kita tahun yang baru ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kehendak-Mu untuk memperbaharui kami. Biarlah Engkau menolong kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk bersedia selalu Engkau perbaharui, sehingga kami menerima hati yang baru dan roh yang baru dari Engkau, sehingga memampukan kami untuk menjauhkan diri kami dari hati yang keras dan membuat kami memiliki hati yang taat kepadamu, menjalani hari-hari yang baru di tahun yang baru ini dengan sikap hati yang baru karena pembaharuan yang Kau lakukan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.